Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya AM Arif dengan NIM 24084. Saya menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer modul 6 dengan tema implementasi skema pengalamatan PLSM. Nah, di sini ada tabel pengalamatannya. Di sini diminta untuk diisi IP address dan subnet masing-masing dan juga default gateway. Ini ada tujuannya dan skenario. Untuk ada pertanyaan pertama adalah instruction. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, untuk persyaratan alamat hostnya adalah ini 10.1.1.0. ini 10.1.1.0 dengan prefix 24. Setelah itu kita lanjut ke requirements. Host requirements yang pertama adalah kita di sini untuk menentukan jumlah host setiap perangkat yang ada. Di sini ada ES1, ES2, WS1 dan WS2. Pertama ini ES1 itu adalah WS1 ada 11 host. Selanjutnya ada untuk ES2 itu ada 28 host. Untuk WS1 ada 5 host. WS2 ada 47 host. Nah, selanjutnya desain requirements. Buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai antara subnet. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point to point antara router. Dokumentasi desain Anda dalam tabel di bawah ini. Untuk desain requirement adalah kita di sini ngisi jumlah host yang dibutuhkan, yang akan dipakai, dan harus berurutan. Yang pertama ini ada WS2 LAN. WS2 LAN itu ada 47 host. WS2 ada 28 host. WS1 ada 11 host. WS1 ada 5 host. Nah, untuk one link ini adalah jumlah dari routernya. Karena routernya ada 2, jadi dibutuhkan 2 host. Selanjutnya untuk network address. Jadi ini udah tersusun secara berurutan. Lanjut untuk network addressnya adalah kita di sini dimulai dengan 10.1.1.0 dengan prefix. Di sini kita mencari prefix dengan yang bisa menampung 47 host. Kita bisa lihat di Excel modul sebelumnya adalah untuk menampung 47 host adalah 26 prefix. Karena 32 itu tidak cukup, 128 kelebihan. Dan yang pas adalah 64 dan 26 prefix dengan 64 host. First usable host address ini kita tinggal menambahkan satu oktet terakhirnya. Network addressnya itu jadi 10.1.1.1 untuk first usable host. Untuk broadcastnya kita di sini menambahkan network addressnya sesuai dengan
dengan prefix 26 yaitu 64. Jadi 0 tambah 64 adalah 64. Jadi 10 1.1.1.64 dan dikurangi 1 jadi 63. Selanjutnya untuk network address yang selanjutnya kita tinggal menambahkan broadcast addressnya di sebelumnya itu 10.1.1.64 dengan prefix. Untuk 28 host itu bisa ditampung oleh 27 prefix karena ini ada 32 yaitu 27. Untuk versi Shabel tinggal tambahkan 1 10.1.1.65. Selanjutnya broadcast addressnya kita tambahkan 64 dengan 32 tadi jadi 96 10.1.1.96 dikurangi 1 jadi 95. Selanjutnya sama seperti sebelumnya kita tambahkan 1 dari broadcast address 10.1.1.96 dengan prefix. Untuk 11 host itu cukup untuk dengan prefix 28 yaitu 16. 28 prefixnya tinggal nambahin 1 10.1.1.97. Untuk ini kita tinggal tambahin 96 ditambah dengan 16 jadi 112. Jadi 112 dikurangin 1 jadi 111. Selanjutnya kita tinggal tambahin 1 lagi. Waktu sebelumnya titik 10.1 112 dengan prefix. Untuk 5 host itu cukup oleh 29 yaitu 8. 29 prefixnya tinggal tambahin 1 10.1.1.1.113. Ini 10 112 ditambah dengan 8 itu 120 tinggal dikeluarkan 1 119. Tinggal tambahin 1 lagi. Untuk 2 host itu ini dengan prefix 30 tambahin 1.1.1 121 tinggal ditambahin 120 tambah 4 10.1.1.124 kurangi 1 jadi 123. Oke, lanjut untuk configuration documents. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke is untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke WES untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Jadi kita langsung aja untuk mengisi tabel yang kosong. Ini ada IP address untuk is itu yang pertama itu is ini. Untuk interface G01 G00 itu mengarah ke ES1 ini sebenarnya G00 ya. Ini ke kiri ini untuk G01. Jadi untuk G00 itu ES1 kita lihat di sini untuk
ES1 network address-nya adalah 10 titik 1.1.96. Jadi kita langsung copy saja dan dikurangin 1, jadi ditambah 1, jadi 97. Jadi network address ini lalu ditambahkan dengan 1. Untuk subnet masknya itu tadi gen 00 yang ES1 itu ada di prefix ke 28 prefix, itu subnet masknya 240 untuk oktet terakhirnya, jadi 255 255 255.255.240. Selanjutnya untuk G01 itu mengarah ke ES2. ES2 itu adalah 10.1164 10.1.1 64 ditambah 1 64 ditambah 1 jadi 65. Untuk prefixnya ES2 adalah 28, maksud saya 27. Jadi untuk subnet masknya itu 224. Ini kita copy saja. 224 tuh 2724. Oke. Untuk S00 nya ini mengarah ke router yang lainnya, jadi one link itu adalah 120 dengan prefix 13. Prefix 30 itu subnet masknya ada 252. Ini ditambah 1 ya, jadi 1. Bisa saja 30 tadi 252. Oke, untuk yang G00 router WS itu adalah mengarah ke WS1. Ini tertutup. WS1 jadinya 10.1.1.112 ditambahkan 1 jadi 113. Untuk prefixnya itu adalah 29 itu 248. Gimana router kan? Itu 248. Untuk yang G01 itu terhubung dengan WS2. WS2 itu adalah 10.1.1.0. Jadi ditambah 1 jadi 10.1.1.1. Untuk subnet masknya itu adalah prefix 26. Untuk prefix 26 itu 192 di subnet masknya. Untuk S00 nya menghubung dengan router lain, jadi sama seperti tadi. Jadi kita tambahin 1 untuk membedakan S00 dari East dan S00 dari West. Jadi 122. Untuk subnet masknya jadi tetap sama. Kita copy saja 252. Oke, lanjut untuk ES1. Device ES1 itu kita lihat, kita ngambilnya dari first usable hostnya. Jadi ES1 kita ngambil di sini 10.1197 dan ditambah 1.
sama seperti tadi, jadi 98. Untuk subnet masknya itu adalah sama seperti tadi, itu belum 240. Coba buka. Sama untuk default gateway-nya itu adalah 97. Dari sini 10.1197. Selanjutnya untuk S2 itu 10.164. Oh, ini yang user first-nya. Kita copy saja, jadi 65 ditambah 1 jadi 66. Untuk subnet masknya sama 224. Default gateway-nya itu 65. Untuk WS1 113 tambah 1 jadi 114. Sama untuk subnet masknya 248. Untuk default gateway-nya itu 113. Selanjutnya WS2. Untuk WS2 itu 10.111.1 tambah 1 jadi 10.112. Subnet masknya juga sama 192. Default gateway-nya 111. Kita lanjut untuk PC. Di sini PC E122 itu terhubung dengan ES1. ES1. Nah, untuk mendapatkan PC-nya, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Jika desain dan implementasi benar, semua host harus dapat dijangkau melalui jaringan. Jadi, untuk mendapatkan IP address-nya PC, kita menggunakan broadcast address. Broadcast address-nya itu dikurangi dengan 1, karena yaitu IP address-nya itu adalah last usable host, jadi dikurangi 1 dari broadcast address. Jadi ES1 itu broadcast address-nya 11 dikurangi 1 jadi 10. Subnet masknya juga sama ya, 240. Default gateway-nya itu sama juga. Untuk E247 itu terhubung dengan ES2. ES2 kita lihat info ini 95. 95 dikurangin 1 jadi 94. Subnet masknya juga sama 224. Untuk ininya juga sama.
Untuk default gateway-nya sama, itu 65. Untuk W1 itu terhubung di W1 terhubung dengan WS1. WS1 adalah 19, 119. 119 kurang 1 jadi 118. 118 dengan subnet masnya 748, sama untuk default gateway-nya juga. W2 terhubung dengan WS2. WS2 kita lihat tuh 63 ya. 63 kurang 1, 62. Untuk subnet masnya juga tetap sama, 192. Tipe gateway-nya juga tetap sama, 10, 1111. Oke, kita udah dapat semua tabel pengelamatannya, udah kita isi semua. Baik, untuk setelah mendapatkan tabel pengelamatannya, kita di sini disuruh untuk mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya di setiap device atau di setiap perangkat yang ada di sini, dan juga di setiap interface-nya juga. Yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi dari router sini langsung enable, masuk ke configuration. Setelah itu kita langsung masuk ke interface G00 untuk langsung IP address G00 nya ini. Untuk subnet masknya ini langsung set no shutdown. Setelah itu exit, langsung kita masuk ke interface G01, yaitu IP address. IP address G01 itu ini. Untuk subnet masknya itu kita langsung shutdown. Setelah exit, setelah itu kita masuk ke interface S000, langsung untuk IP addressnya itu ini IP addressnya. Untuk subnet masknya S00 ini, no shutdown, exit.
Untuk is sudah selesai, kita lanjut ke router ways. Enable dulu, masuk ke conf, itu masuk ke interface G00 IP addressnya G00 itu ini. Untuk subnet masknya ini no shutdown, exit, masuk ke interface G01 IP address G01 ini ya. Subnet masknya ini 192 no shutdown, exit. Selanjutnya kita cek ke interface S0 IP addressnya S0 ini. Subnet masknya ini no shutdown. Untuk router ways juga sudah terhubung. Selanjutnya kita konfigurasi setiap switchnya. Yang pertama E1. Di sini kita masuk ke enable, yaitu I. Kita masuk ke interface VLAN 1. Untuk IP addressnya ini 98. Default gateway-nya ini. Langsung kita shutdown. Setelah itu kita set untuk IP default gateway, yaitu ini 1. Nah, sudah untuk ke S1. Selanjutnya kita lanjut untuk ke S2. Itu kita masuk enable multi interface VLAN 1. S2 ini untuk IP addressnya, IP address untuk subnet masknya 6. PS2 exit, itu IP default gateway, itu ini S2. Nah, sudah untuk S2. Selanjutnya kita langsung lanjut ke S1.
Masuk ke interface, VLAN 1, IP address-nya untuk WS1 IP address-nya 114, subnet mask-nya 248. Shutdown, exit, kita set IP default, gateway-nya WS1 itu 113. Sudah. Lanjut untuk WS2, enable on interface, VLAN 1, WS2, interface VLAN, IP address-nya ini. Untuk subnet mask-nya ini. No, shutdown, exit. Selanjutnya kita IP default gateway WS2 itu 10.1.1.1. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk PC. Itu PC S1. 10 default gateway-nya, maksudnya subnet mask, default gateway-nya 97. Lanjut untuk PC E2. Untuk E2 IP address-nya ini subnet mask-nya default gateway salah untuk IP address. Untuk E2 subnet mask-nya level 4. Default gateway-nya lima. Selanjutnya untuk W1 IP address-nya subnet mask-nya default gateway-nya juga
Maksudnya untuk PC2 PCW2 maksudnya gateway subnet masknya ini. Oh, maksudnya di gateway. Udah, ini udah terhubung semua. Kita cek apakah sudah 100%. Masih 99. Kita cek resultnya. Ini kurang adalah port dari PS2. PS2 itu ini. Oh, kita belum shutdown ya. Untuk S2 tadi error karena di sini saya belum shutdown. Jadi kita masuk lagi ke interface VLAN 1. Jadi ini shutdown exit. Udah, kita lihat. Nah, di sini udah 100%. Tadi saya lupa untuk set no shutdown. Kita cek, kita coba ping untuk PC ke PC2. Coba ping. Ya, berhasil. Kita coba ke W1. Oh ya, bisa juga. Sekarang ke W2 ping. Nah, berhasil juga. Nah, ini udah berhasil semua, udah dites dengan ngeping. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.